movie lover, apa kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah film komedi lawas yang diperankan oleh Om Stephen Chow lagi. Tidak kalah lucunya dengan film lainnya yang sudah pernah saya bahas. Film ini berjudul When Fortune Smile. Dirilis pada tahun 1990 dan disutradarai oleh salah satu pemain yang ada di film ini, yaitu Anthony Chan. Film ini bercerita tentang perebutan harta warisan yang melibatkan seorang penipu kecil yang diperankan oleh Stephen Chow dan pemulung wanita yang diperankan oleh Sandra Eng. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung saja kita mulai. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru. Let's check the movie! Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua kaya raya yang tengah sekarat diperlakukan kasar oleh anak sulungnya bernama Chow Wei. Sang putra keberatan dikarenakan harta warisan diserahkan kepada adik perempuannya. Melihat perbuatannya, sang istrinya pun Nyonya Wei menjadi ketakutan. Karena keributan ini, sang paman yaitu adik dari ayah Chow Wei datang untuk mengusirnya. Sebelum meninggal, ayah Chow Wei meninggalkan surat wasiatnya kepada adiknya yang berisikan seluruh harta warisannya diberikan kepada sang putri bungsu yang bernama Fei Fei yang tengah berada di Prancis. Tidak hanya Chow Wei yang tergiur akan harta warisan tersebut, anak dari paman ini pun menginginkannya. Karena kurangnya informasi yang saya dapat, kita panggil aja Samsul ya guys. Scene beralih ke sebuah penampungan sampah. Terlihat ada seorang wanita bernama Xiao Feng yang tengah didatangi oleh kekasihnya bernama Billy. Hal menyedihkan menimpa gadis ini, di mana kekasih hatinya ternyata hanya memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan sejumlah uang. Setelah sadar, Xiao Feng telah berada di sebuah rumah mewah milik Chow Wei. Ia pun terkejut karena telah berubah menjadi seorang putri. Chow Wei pun berencana memanfaatkan Xiao Feng untuk menyamar menjadi adiknya Fei Fei. Tentunya hal itu membuatnya tergiur dan menyetujuinya. Di tempat lain memperlihatkan seorang pria bernama Vincent yang diperankan oleh Stephen Chow. Ia tengah berakting menipu seorang detektif bernama Huang yang diperankan oleh sang sutradara bernama Anthony Chan. Ia pun mengaku istrinya telah berselingkuh dan meminta detektif Huang untuk merayu istrinya dengan alasan jika ia memergoki istrinya berselingkuh, maka ia akan terlepas dari membayar uang tunjangan. Awalnya detektif ini menolak, namun Vincent mengeluarkan jurusnya. Mereka pun pergi ke tempat perjudian. Detektif Huang mulai merayu seorang wanita yang dikira istrinya Vincent. Dan ternyata ini yang dilakukan Vincent ketika perhatian wanita itu teralihkan. Cerdik kali si Vincent ini ya guys. Tidak berlangsung lama, ia pun ketahuan dan ditangkap oleh pemilik kasino yaitu Samsul. Samsul yang tengah kesal mengenai pembagian harta warisan ingin melampiaskan amarahnya kepada Vincent. Vincent yang cerdik ini pun meminta kesempatan akan menghibur dan membuat Samsul tertawa. Karena putus asa tidak dapat membuat Samsul tertawa, ia pun berusaha untuk kabur. Namun sia-sia, ia pun tertangkap. Ketika itu Samsul tertawa dengan kerasnya. Vincent pun terselamatkan karena hal itu. Melihat ia yang cukup cerdas, Samsul pun mengajaknya untuk bekerja sama, mencuri surat wasiat milik pamannya. Sementara itu, detektif Huang yang dikibulin oleh Vincent berakhir babak belur, dipukuli oleh kekasih asli si wanita itu. Dan lagi-lagi dengan rayuan Vincent, ia pun ditipu kembali agar mau membantunya. Scene beralih ke Chow Wei yang mulai melancarkan aksinya, yaitu dengan menyuruh Xiao Feng untuk menyamar menjadi Fei Fei adiknya.
Sementara itu, sang paman yang mendengar kepulangan Fei Fei bergegas untuk menjemputnya. Tentunya Samsul memanfaatkan hal tersebut dengan menyuruh Vincent untuk mencuri surat wasiat selagi rumah dalam keadaan kosong. Vincent pun datang ke sana, ditemani oleh detektif Huang. Lihat aksi konyol mereka, guys. Lanjut. Namun perkiraan Samsul meleset. Mereka dengan cepat bertemu Fei Fei dan segera kembali ke rumah. Vincent yang panik mengetahui kepulangan mereka berusaha menyamar. Tetapi sang paman tidak mudah untuk ditipu. Ia pun ketahuan. Vincent yang tidak kehabisan akal pun berpura-pura mengenali Fei Fei. Seperti yang kita ketahui, wanita ini bukanlah Fei Fei yang asli. Ia pun mengira Vincent adalah suruhan Cao Wei. Terjadilah percakapan yang tidak nyambung, guys. Akhirnya Fei Fei pun menyadari ia bukanlah pria suruhan dari Cao Wei. Vincent yang gagal membuat rencana baru bersama Samsul dengan cara menikahi Fei Fei sehingga ia dapat menguasai hartanya. Dan pada saat itu ada aja tingkah detektif Huang ini ya. Setelah kembali, terlihat Vincent berusaha untuk melepaskan kloset di kepala detektif Huang dan berakhir dengan kepala pispot. Tentunya hal itu membuat detektif Huang semakin frustasi. Vincent yang cerdik ini pun menyulapnya menjadi keren. Scene beralih. Keesokan harinya, Cao Wei pergi mencari Fei Fei dan mengancamnya. Beruntung, sang paman datang untuk membantunya. Sementara itu, Samsul berusaha meyakinkan ayahnya agar menjodohkan Fei Fei kepada Vincent dengan mengatakan Vincent sangat ahli dalam bela diri. Ia pun menyuruh Vincent agar berpura-pura pandai dalam seni bela diri dengan orang yang telah diaturnya. Namun sang paman tidak mudah dibodohi. Ia pun memanggil anggotanya bernama Biu untuk melawan Vincent. Dan tentunya ia babak belur. Kasihan Vincent ya. Eits, namun keberuntungan datang ke Vincent yang cerdik ini. Ia berhasil mengalahkan Biu. Ia pun berjalan dengan keren keluar dari arena. Karena hal itu, ayah Samsul pun menyukai Vincent. Ia pun menyetujui Vincent untuk menjadi kandidat calon suami Fei Fei dan mengundangnya untuk makan malam. Tidak lupa, Vincent pun melancarkan aksinya dengan mengirimi Fei Fei surat cinta. Fei Xiaoje, yang membuat Fei Fei kelepek-kelepek. Scene berlanjut. Mereka memulai kencan pertamanya. Terlihat mereka berdua pada dasarnya hanyalah penipu dan tidak mengerti gaya hidup orang kaya yang sebenarnya. Babar sekali ya guys. Lanjut. Sang paman membuatkan sebuah pesta untuk menyambut kepulangan Fei Fei. Pada saat itu, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Robert Hu, kepala bagian keuangan perusahaannya. Pada saat itu juga mantan kekasih Xiao Feng ketika menjadi pemulung berada di sana dan menyadari bahwa ia adalah Xiao Feng. Billy pun berusaha berbuat kurang ajar kepadanya. Beruntung Vincent pun datang membantu. Tidak mau kalah, Robert pun datang. Mereka berdua sama-sama ingin mendapatkan perhatian Fei Fei. Hingga yang terjadi Billy N. Mengira Billy telah tewas, Vincent pun mengatakan Robertlah yang membunuhnya, hingga membuatnya lari terbirit-birit. Setelah pesta selesai, Vincent mengajak Fei Fei untuk menikmati malam romantis. Keesokan paginya, Fei Fei kembali ke rumah. Sang paman yang mengetahui perasaan Fei Fei, ia pun menyetujui dan akan menikahkan mereka. Scene beralih ke Vincent dan Fei Fei yang tengah menikmati kencannya.
Namun tak lama berselang, Chow Wei pun datang menangkap mereka. Chow Wei yang telah berhasil berusaha mengancam Fei Fei dengan menyandra Vincent dan menyuruhnya untuk meracuni pamannya. Fei Fei yang telah kembali ke rumah menaruh racun dalam minuman paman. Namun melihat kasih sayang diberikan paman, ia pun tidak tega dan menghalanginya untuk meminum racun itu. Sementara di penjara, istri dari Chow Wei yang kasihan kepada Vincent berusaha membantunya. Dan lihat tingkah kocaknya guys. Vincent yang berhasil lolos bersembunyi di dalam bak air. Namun keberadaannya ketahuan oleh Chow Wei. Dan akhirnya ia pun berhasil kabur. Vincent langsung pergi mencari Fei Fei. Ia yang tidak memahami situasi bertanya kebenarannya kepada Fei Fei. Keadaan yang telah kacau, Fei Fei pun akhirnya menceritakan siapa ia sebenarnya. Vincent yang tengah syok pun juga mengatakan kebenaran mengenai dirinya dan meminta Fei Fei untuk melanjutkannya saja agar mereka dapat hidup berkecukupan. Keesokan harinya, Vincent dan Fei Fei mengadakan upacara pernikahannya. Pada saat itu, Chow Wei datang dengan membawa polisi, mengatakan bahwa mereka semua adalah penipu yang bersekongkol. Dan Fei Fei pun mengakuinya. Mereka semua pun ditangkap. Bukan dibawa ke kantor polisi, mereka malah dibawa ke sebuah tempat. Vincent berusaha menggunakan cara yang sama yang digunakan kepada istri Chow Wei. Namun, ia tidak bisa dibodohi. Chow Wei yang kejam ini pun menyuruh anggotanya untuk membakar tempat itu. Sang paman pun memohon agar yang lain dapat dilepaskan. Namun Chow Wei menyuruh sang paman untuk berlutut dan memohon. Melihat hal itu, Vincent pun menjadi emosi. Di tempat lain, Robert telah berhasil mengambil seluruh berlian warisan dari ayah Chow Wei. Mengetahui berlian telah berhasil diambil, Chow Wei pun menyuruh untuk membakar tempat itu, beserta Fei Fei yang asli ada di dalam karung. Sebelum pergi, istri Chow Wei berusaha memberitahu sesuatu kepada Vincent. Namun ia sama sekali tidak mengerti. Asap yang begitu banyak membuat mereka susah bernapas. Vincent pun memanfaatkan air seninya. Samsul yang tidak dapat mengeluarkan air seninya berusaha merebutnya dari Vincent. Kemudian ia pun meminta kepada ayahnya. Dan Xiaofeng yang telah putus asa akan hidupnya menanyakan hubungan Vincent dengan istri Chow Wei. Vincent pun akhirnya menyadari itu adalah kode untuk gembok kurungan mereka. Gak tanggung-tanggung ukuran Miss Universe guys. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos. Untuk menembus kesalahannya, Vincent pun menawarkan diri untuk membantu menangkap Chow Wei. Dengan gagahnya ia pun pergi. Dan ia pun berhasil menghentikan Chow Wei. Namun naas, ia malah tertangkap. Chow Wei yang jahat ini pun ingin membuang Vincent ke dalam laut dengan menggunakan alat pemberat. Sebelum itu, Vincent pun berkata, ia pun terlemparkan ke dasar laut. Dan lagi-lagi keberuntungan di tangannya kembali. Di dasar laut, ia malah bertemu dengan Detektif Wang. Vincent pun berhasil kembali dengan membawa Detektif Wang menyamar menjadi anggota Chow Wei dengan rencana ketika ia masuk malah tidak sesuai dengan rencana. Dan ini percobaan kedua mereka. Nyaris berhasil ya. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Vincent bertemu kembali dengan Biu. Mereka pun bertarung. Tentunya ia kalah. Tidak kehabisan akal, Vincent pun memanfaatkan pakaian selam, sehingga ia berubah menjadi karet Superman. Tidak mau kalah, Detektif Wang pun berubah menjadi kura-kura ninja. Dan akhirnya Biu pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Chow Wei berusaha untuk kabur dengan membawa berlian. Beruntung, dengan cepat mereka berhasil menghalangi. Vincent pun memintanya untuk berlutut. Pada akhirnya, Chow Wei berhasil ditangkap. Fei Fei yang asli pun telah kembali.
Beda Jigong sama tai lalat aja ya guys sama Xiaofeng. Di saat itu, Xiaofeng pun datang untuk mengembalikan gelang pemberian paman. Di akhir cerita, Xiaofeng kembali ke asalnya menjadi pemulung. Di saat itu, Vincent pun muncul. Dan mereka pun hidup bersama dengan status sosial yang sesuai dengan mereka. Film pun berakhir. Sekian rangkuman film ini guys, ending yang tidak membagongkan alias memuaskan ya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Film ini mengajarkan kita agar tidak hidup menjadi orang lain, untuk mengejar status sosial yang tinggi, yang mana hanya membuat hidup menjadi tidak tenang dan tidak bahagia tentunya. Hiduplah bahagia dan jujur dengan apa yang udah kita punya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Apabila ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar ya. See you next video.